Ketemu lagi di mata kuliah sistem terdistribusi. Kali ini saya mau bahas mengenai komunikasi di dalam sistem terdistribusi. Pada prinsipnya, dalam materi ini adalah kita akan bahas mengenai komunikasi data. Komunikasi data merupakan bagian daripada telekomunikasi yang secara khusus berkenaan dengan transmisi dan pemindahan data. Jadi yang akan kita bahas adalah materi-materi mengenai prinsip-prinsip dari komunikasi data. Yang perlu saya tekankan lagi bahwa mata kuliah sistem terdistribusi ini kita tidak membahas masalah teknikal mengenai sistem jaringan ataupun teknis mengenai sistem komunikasi data. Saya akan bahas cuma masalah konsep-konsep di dalam komunikasi data yang tentunya sudah pernah Anda pelajari juga di mata kuliah sistem jaringan. Cara kerja dalam komunikasi data, jika kita lihat adalah kita akan mengolah atau melakukan pengiriman melalui data melalui aplikasi-aplikasi yang ada di dalam pemrograman. Secara umum, komunikasi data dia akan berbentuk seperti dalam gambar yang tersaji di slide. Kita memiliki workstation yang akan dikirim ke dalam server, tetapi workstation untuk masuk ke dalam area jaringan publik, baik itu bisa jaringan telepon ataupun jaringan yang lain, pasti kita membutuhkan sebuah modem. Demikian juga pada saat data itu sebelum masuk ke server, maka kita akan butuh sebuah modem. Gambar ini adalah hanya merupakan prinsip dari proses komunikasi data. Secara detail, kita bukan gambarkan bahwa bentuknya akan seperti ini. Ada penerima dan ada juga penghantar. Di sini akan memiliki ada beberapa bagian di dalam komunikasi data di dalam gambar ini. Apa saja bagian-bagian itu? Yang pertama adalah sumber data. Dia sebagai penghantar. Dia merupakan komponen yang bertugas untuk mengirim informasi. Misalkan dia melalui PC, melalui pesawat telepon, ataupun melalui handphone dan lain sebagainya. Kemudian di dalamnya dia ada transmitter. Dia merubah informasi yang dikirimkan dalam bentuk yang sesuai dengan media transmisi. Misalkan kita melalui pulsa listrik, bisa melalui gelombang elektromagnetik, atau dengan menggunakan hal-hal yang lain yang digunakan untuk mengubah informasi. Kemudian ada juga sistem transmisi, yaitu mengubah jalur tunggal yang menghubungkan ke dalam sumber tujuan. Kita mengenal istilahnya di situ ada modem. Modem adalah demodulasi di dalamnya. Kemudian kita di situ ada merubah gelombang-gelombang yang ada. Kemudian ada lagi sistem tujuan, di dalam komponen ini ada sistem tujuan. Yang terakhir adalah protokol. Dari kelima komponen ini yang akan saya bahas hanya yang protokol saja. Protokol di dalam sistem komunikasi data, dia berfungsi untuk melakukan pengaturan seluruh fungsi di dalam komputer. Misalkan bagaimana mengirim data, mengirim pesan, ataupun kita mengirim fungsi-fungsi yang lain agar penerima dapat menerima data dengan benar. Di dalam komunikasi data, protokol memiliki ada 7 protokol. 7 protokol ini dikenal dengan istilahnya ISO 7496 yang dia akan membahas masalah atau ISO 7496 merupakan arsitektur komunikasi yang dikenal dengan istilah adalah Open System Interconnection.
Di dalam OSI, dia terdiri dari 7 layer di dalamnya. Application, presentasi, session, transportation, networking, data link, dan physical. Dari ketujuh ini terbagi menjadi 2 layer utama, yaitu upper layer dan lower layer. Upper layer digunakan untuk komunikasi yang digunakan oleh pengguna, sedangkan lower layer dia digunakan untuk jaringan aktualnya. Apa saja itu? Dari ketujuh layer itu, application dia berfungsi untuk menyediakan jasa untuk menyediakan pengguna bertanggung jawab terhadap pertukaran informasi di dalam komputer. Presentasi atau presentation, dia bertanggung jawab bagaimana data dikonversikan dan diformat berdasarkan transfer yang ada atau transmitter yang ada. Kemudian session, dia menjaga, memelihara, dan mengatur koneksi. Ketiganya ini sekali lagi dia digunakan oleh para user atau layer itu dikenal dengan istilah adalah upper layer. Lower layer digunakan untuk fisik komunikasi, terdiri dari transportasi, dia berfungsi untuk menerima dari session layer, kemudian memecah data menjadi bagian-bagian terkecil yang dilanjutkan ke network layer. Di dalam network layer, ini adalah sebuah transport untuk atau dari suatu informasi yang ditujukan dari satu titik ke titik yang lain. Kemudian di dalam lower layer ada data link. Dia merupakan fasilitas transmisi data. Dia melakukan transformasi data ke dalam saluran bebas dan menghindari terjadi kesalahan transmisi. Sedangkan yang terakhir di dalam koneksi komunikasi data ada physical. Dia bertanggung jawab atas proses data sehingga data itu dapat dijalankan melalui media. Fungsi protokol seperti tadi saya katakan, dia hanya sebagai mengatur di dalam proses komunikasi data. Terdiri dari yang pertama adalah fragmentasi dan reassembly. Fungsinya di sini adalah membagi informasi yang dikirim menjadi beberapa paket data. Kemudian pengirim mengirim informasi setelah sampai dengan penerima menerima paket data secara lengkap. Yang kedua, protokol itu berfungsi sebagai enkapsulasi, yaitu mengambil informasi yang dikirim ke dalam address atau kode-kode koneksi serta yang lainnya. Fungsi yang ketiga disebut dengan connection control. Dia melakukan membangun hubungan komunikasi dari pengirim ke penerima sehingga data secara lengkap dan dapat diakhiri menjadi sebuah koneksi. Ada yang fungsi yang keempat yaitu flow control. Dia berfungsi sebagai mengatur perjalanan data dari sisi penerima ke sisi dari sisi pengirim ke sisi penerima. Fungsi yang ketiga protokol ini juga melakukan error control, yaitu mengontrol apabila terjadi sebuah kesalahan. Yang terakhir adalah transmission service, yaitu memberikan pelayanan komunikasi data khusus berkaitan dengan prioritas keamanan serta perlindungan data. Kembali lagi, kalau kita lihat komunikasi data, maka bentuknya akan kurang lebih akan jadi seperti ini. Di sini ada sebuah data, kemudian ada sebuah media penghantar. Semuanya ini diatur oleh yang namanya adalah protokol. Protokol terbagi menjadi dua, ada dari sisi pengguna, sisi user, dan juga ada dari sisi network. Sisi pengguna ada 3 yang dikenal dengan istilah adalah upper layer, dan sisi network ada 4 yang dikenal dengan lower layer. Demikian, nanti selanjutnya saya akan berikan tugas, silakan dilihat di
kolom tugas yang sudah disediakan oleh kampus. Demikian penjelasan saya, video penjelasan saya, dan tetap semangat, jaga kesehatan.